Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 3 Juli 2025, beta kembali ingin membicarakan apa sesungguhnya itu Indonesia. Seperti yang sudah beta katakan bahwa selagi nama Indonesia atau masih ada Indonesia, maka beta tidak putus-putusnya untuk membicarakannya. Karena itu bukan kebenaran, itu bukan hal yang benar, itu adalah penipuan, kebohongan, dan permainan politik kotor dan busuk dari Jawa dan Jakarta. Indonesia bukanlah bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Lalu dari mana kedatangannya Indonesia itu? Dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Ini harus dijawab oleh pemerintah atau penguasa Jawa dan Jakarta agar menjadi terang dan jelas untuk semua orang. Jangan main kucing-kucingan. Kebenaran harus dinyatakan. Kalau benar Indonesia itu adalah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, harus dinyatakan dengan fakta dan bukti yang benar-benar autentik, nyata. Kapankah adanya Indonesia di atas muka bumi ini? Dan benarkah dari Soekarno sampai dengan sekarang ini, benarkah itu orang Indonesia? Ya. Sekarang kita ingin memberikan keterangan lebih lanjut bahwa bila berbicara tentang Indonesia, maka mau atau kau tidak mau, suka atau kau tidak suka, Anda tidak bisa lari dari fakta dan kenyataan dan kebenaran bahwa Anda itu orang Indonesia atau tidak. Bahwa Anda itu benar-benar bangsa Indonesia atau bukan. Siapapun juga Anda, kalau berbicara mengenai Indonesia, periksalah dahulu diri Anda sendiri. Bahwa Anda itu orang Indonesia atau bukan. Sama halnya dengan kalau dibilang bahwa beta ini orang Maluku, maka beta tidak bisa bilang beta ini orang Timur atau orang Papua atau orang Jawa. Sekalipun ada Jawa, ada Timur, ada Papua, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Bali, ada Timur. Beta tidak akan mungkin bilang beta orang Timur, beta tidak akan mungkin bilang beta orang Jawa. Lalu bagaimana caranya sampai seenak saja bilang ketong ini orang Indonesia? Coba berikan pengertian dan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia dan dari mana kedatangannya Indonesia itu dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan. Ya, ini paling penting. Jangan seenak saja bicara Indonesia. Jangan seenak saja bilang kita mau tulis sejarah tentang Indonesia, lalu menggunakan artefak-artefak dari Jawa sebagai bukti kata ini Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fadlizon bahwa dia telah bersurat kepada pemerintah Belanda untuk kembalikan artefak-artefak yang ada di Belanda ke Indonesia. Itu kan otaknya tidak benar. Itu harus diperiksa otaknya, digrogol itu. Di mana Belanda menjajah Indonesia? Dan kapan Belanda menjajah Indonesia dan mengambil hak Indonesia? Kenapa tidak tulis bahwa itu milik Jawa? Kalau kalian menuntut itu sebagai milik Jawa, maka dengan sendirinya semua orang akan siap bantu kalian. Tapi kalau bilang itu Indonesia, kucing pun tidak akan bakalan bantu kalian. Karena tidak pernah ada Indonesia. Kapan keadaannya Indonesia? Di mana Belanda menjajah Indonesia dan merampas hak milik bangsa Indonesia? Di mana? Ini kan penipuan pembohongan masyarakat kalau bicara mengenai Indonesia. Kalau Anda sebagai menteri berbicara mengenai Indonesia sebagai bangsa negara, Anda penipu, Anda pembohong. Itu sangat pembohong yang luar biasa. Ya.
Ingat, Indonesia merugikan banyak orang. Indonesia merugikan banyak orang. Indonesia merusakkan banyak orang. Indonesia telah membunuh banyak orang. Ingat ini. Indonesia itu paling jahat. Segala yang menyangkut Indonesia itu jahat semuanya. Untuk itu tidaklah mengherankan kalau pada bulan November 2024, beta sudah bilang bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Jadi kalau Anda sedang berbicara mengenai Indonesia, jangan Anda lupa bahwa Anda sedang berbicara mengenai sejuta konsep kejahatan. Jadi Anda mau putar kiri kah, putar kanan kah, bikin apa saja tentang Indonesia itu, Anda sedang berada pada menjalankan sistem dan metode dari konsep sejuta kejahatan. Itu Indonesia. Sekarang berbicara mengenai Indonesia, di sini ada bukti. Lihat. Ini buktinya. Penemuan Indonesia, ya, tahun 1850 oleh dua orang ini. Tetapi sebelum ada itu, sebelum ada dua orang ini, lihat apa yang jadi. Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda. Yang lucu lagi, Jepang. Tahun 1940, tidak ada Indonesia. Jepang. Ya. Ini fakta. Pada tahun 1850, menurut orang ini, dia cerita bahwa Indonesia, tapi tidak tahu itu Indonesia di mana. Dia tidak bilang itu di mana. Dia tidak tahu itu Papua di mana, dia tidak tahu Maluku di mana, dia tidak tahu. Dia cuma bilang Indonesia. Lalu digambarnya begini. Tapi kalau digambar begini, inilah kondisinya. Yang pertama Portugis nyata di mana? Di Maluku. Kemudian Spanyol nyata di mana? Di Maluku. Inggris nyata di mana? Di Maluku. Belanda nyata di mana? Maluku. Prancis nyata di mana? Maluku. Kemudian Jepang nyata di mana? Juga di Maluku. Tidak ada Indonesia. Ini. Supaya Fadilson sadar dan mengerti dan tahu dengan tepat makna dari Indonesia. Ini. Jangan lupa ya, ini Indonesia. Sementara di sini ditulis bagaimana? Coba lihat. Dibohongi buku sejarah. Ternyata Belanda tidak pernah menjajah Indonesia 350 tahun lamanya. Dibohongi buku sejarah. Siapa yang tulis sejarah tentang Indonesia? Siapa yang pernah tulis sejarah tentang Indonesia? Dia membohongi rakyat semuanya. Ini. Ya. Indonesia. Sekarang kalau kalian menulis sejarah Indonesia, tentang sejarah Indonesia, bagaimana cara menulisnya? Menurut pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fadilson, dia bilang bahwa dia sudah siapkan 70 profesor ahli sejarah. Semoga bukan hanya 70, kalau bisa 70 kali 70 profesor ahli sejarah Indonesia untuk tulis sejarah tentang Indonesia. Salah semuanya. Saudara Fadilson, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, ya, ujung hidung gatal. Beta mau ingatkan Anda, mau kasih tahu buat Anda, jangan 70 profesor ahli sejarah, 70 kali 70 kali 70 sekalipun. Kalau ingin tulis sejarah tentang Indonesia, salah semuanya. Tidak ada satu pun yang benar. Ya. Kalau peristiwa 1998 di Jakarta, di matamu, di kepalamu, ya, di mukamu, di hidungmu, engkau tidak tahu. Engkau bersiap menyangkalnya. Peristiwa hebat yang menyedihkan, yang merugikan, yang menghancurkan. Ya, jihad turun ke Maluku untuk membakar semangat
anak-anak Islam di Maluku buat berperang melawan anak-anak Kristen di Maluku. Anda tidak mengetahuinya, Anda tidak mengertinya. Bagaimana Anda mau berbicara tentang sejarah Indonesia? Fadilson, Fadilson, Fadilson. Engkau doktor, engkau profesor. Hati-hati ya sampai beta bilang buang kau pangkat-pangkat bohong itu. Ya, sejarah akan membuktikan bahwa engkau pembohong. Siapapun juga Anda bergelar profesor, doktor di bidang apa saja, kalau ingin bergabung dalam menulis sejarah Indonesia, kalian semua penipu dan pembohong. Bahkan kurang ajar. Ya, karena dengan cara penulisan kalian itu merusak semua orang, menyusahkan semua orang. Untuk itu dari sekarang beta sudah mulai keras buat ini soal. Orang banyak dibunuh, orang banyak disalahkan gara-gara kamu orang dari Jawa punya mainan. Ya, bagaimana kamu orang bilang Indonesia sampai di Maluku, sampai di Papua? Ya, ada bukti bahwa ketorang ini orang Indonesia, ada bukti bahwa orang Papua itu orang Indonesia, ada bukti bahwa orang Aceh itu orang Indonesia. 70 kali 70 profesor di bidang sejarah sekalipun, kalau tulis tentang Indonesia, profesor itu ngawur semuanya. Ini beta yang bilang. Beta selar satu orang antara dua orang lain. Mau bicara apa tentang sejarah tentang Indonesia? Mau bicara apa? Mau tunjuk artefak dan segala macam peninggalan, omong kosong, bohong, tipu. Indonesia tidak memiliki semua itu. Tidak ada satu pembuktian apapun di dunia ini yang bisa menjadikannya sebagai pembuktian Indonesia. Kalau melangkah meninggalkan negara Federasi Republik Indonesia yang berasal dari 9 perjanjian penting internasional. Sekali lagi betul ulangi. Mau gabung 70 kali 70 profesor di bidang sejarah sekalipun, kalau kalian ingin menulis sejarah tentang Indonesia, kalian semua ngawur semuanya, bohong semuanya. Bahkan dapat dikatakan sebagai bodoh. Profesor bodoh kalau berani bilang mau tulis sejarah tentang Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapakah itu Indonesia? Sekarang balik kepada Belanda. Apa itu Belanda? Ya Belanda orang Belanda. Dari mana tanya orang Belanda? Dari mana tanya Belanda itu? Dari negeri Belanda, dari dipun tanah, dipun Belanda. Dan kepada siapakah Belanda itu datang? Kepada bangsa-bangsa yang sedang berada dalam Hindia Belanda, yang ada di lautan Hindia. Nah, sekarang Indonesia. Apa itu Indonesia? Dari mana tanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Coba. Kalau Anda seorang profesor di bidang sejarah, bisakah Anda menjelaskan ini? Dapatkah Anda mengerti hal ini? Anda tidak bisa lari dari ini. Ini penemuannya. Penemuan nama Indonesia. Ya, ini 2 orang. Sebelumnya ini dia kondisinya. Bagaimana penemuan nama Indonesia dan sudah ada Hindia Belanda? Ya. Kemudian ditulis sini tidak ada yang benar. Sejarah tentang Indonesia itu tidak benar. Belanda tidak pernah menjajah Indonesia 350 tahun. Lalu mau bicara apa? Lalu Pak Diso berarti dia punya 70 profesor mau bicara tentang Indonesia. Itu kan memalukan. Fadilson. Tahun 1998 di matamu terjadi semua peristiwa itu. Kau tidak tahu. Kau tidak mengerti. Betapa bodohnya engkau, hei Fadilson. Betapa bodohnya engkau. Goblok. Kematian ribuan jiwa di Maluku. Kau tidak tahu? Kurang ajar kau. Menteri goblok kau. Kamu tulis sejarah Indonesia, dari mana ada sejarah Indonesia? Bukankah beta sudah bilang, Indonesia itu memiliki sejarah hanya 50 hari. Yaitu pada tanggal 27 Desember 1949
sampai 15 Februari 1950. Itu sejarah Indonesia. Di luar itu hilang. Kalau betul sejarah Indonesia bagaimana? Ikut maumu sendiri. Goblok kau. Tolol kau. Menteri-menteri penipu, menteri-menteri pembohong, kurang ajar. Dengar beta pun kata supaya mengerti. Jangan saya tulis, jangan saya mau. Ya. Kau tidak tahu bahwa Indonesia itu ketong korban. Ketong ini korban dari Indonesia. Lihat buka mata sekarang, lihat di Maluku sekarang, lihat buka mata, lihat sekarang apa yang jadi di Maluku sekarang. Ada kemajuan apa? Rusak kanan kiri gara-gara kepintaran kalian, ya. Permainan politik busuk kalian dari jauh dan Jakarta. Fadil Zon sendiri punya kekayaan membuat museum. Bukan sebar itu orang kaya. Luar biasa orang kaya. Fadil Zon itu orang kaya. Prabowo itu orang kaya. Istrinya orang kaya. Ya. Semua itu Luhut Panjaitan itu orang kaya. Kasihan amat. Rakyat menderita di Papua, rakyat menderita di Maluku sana. Tapi ngomongnya bukan main. Seperti malaikat dari neraka. Omong kosong, tipu daya semuanya. Semua anggota pemerintah Indonesia yang ada sekarang ini semua penipu, pembohong. Ya, semuanya penipu dan pembohong. Jangan bicara Indonesia. Inilah waktunya Indonesia akan mengalami kehancuran total. Dengar beta punya kata. Inilah waktunya Indonesia mengalami kehancuran total, hancur. Apalagi kalau mau coba-coba kata mau menyerang Israel. Satu-satunya negara di dunia yang tidak punya kemerdekaan, tidak punya kedaulatan di dunia ini hanya Indonesia. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Itu tulis sejarahnya. Itu sejarah, itu fakta. Lain dari cerita ini, semua ceritamu tipu, bohong. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Itu kebenaran sejarahnya. Melangkah meninggalkan ini lalu Anda menulisnya dengan model Anda sendiri, kata begini, itu omong kosong, itu tipu, itu bohong. Ya. Indonesia lain dari negara Federasi Republik Indonesia, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Beta sangat menyesal. Beta berusaha dalam beberapa hari untuk mencoba berdiam diri mengenai penjelasanmu. Dan pada akhirnya beta tidak bisa tahan. Karena dengan cara seperti itu, Anda sedang menipu semua orang. Bagaimana kalau tahun 1998 sampai dengan 2007, di mana SBY ke Ambon, akhirnya rakyat Republik Maluku Selatan dianiaya, dipukul sampai mati oleh TNI. Anda tidak tahu itu? Sengaja melupakan itu? Itu Indonesia. Betapa jahatnya Indonesia itu. Betapa kurang ngajarnya orang-orang Indonesia itu. Ya. Tidak menjamin, tidak menolong, tidak memberikan informasi yang jelas tentang Indonesia. Tapi sudah tangkap orang, sudah bunuh orang, sudah kesalah orang, masuk orang di penjara, bilang makar separatis. Jelaskan dahulu apa itu Indonesia. Kepada Prabowo Subianto, Anda sekarang presiden, Anda mesti jelaskan di televisi besar-besar tentang apa itu Indonesia dan dari mana katanya Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan. Anda mesti jelaskan. Jangan saya bilang orang itu makar separatis. Ya. Sementara undang-undang hukum yang Anda gunakan palsu semuanya. Karena undang-undang hukum itu asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1999 Jakarta. Sementara Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan. Bagaimana kau bisa bilang makar separatis? Kepada pemerintah Indonesia, Panglima TNI yang ada di Jakarta, tindakan kalian ke Papua itu salah, 100% salah. Itu bukan wilayahmu. Indonesia bukan wilayahmu, Indonesia bukan negaramu, Indonesia bukan bangsamu. Kenapa engkau saja pergi di Papua, ancam di Papua?
Engkau kira menang, engkau tidak akan bakalan menang. Tidak akan sekali-kali menang. Ingat, bagi bangsa Maluku, 750 triliun euro sudah harus siap dibayar. Dan semua orang yang dituduh tentang RMAS 25.000 dan dimasukkan dalam penjara dan dianiaya 150.000 euro per person. Kemudian semua anggota pemerintah RMS dibayar dengan 500.000 euro per person. Jangan Anda menggunakan senjata. Ya. Senjata itu bodoh. Itu tentara-tentara semua itu bodoh semua. Jenderal-jenderal itu bodoh semua tuh. Jenderal TNI itu bodoh, jenderal polisi itu bodoh, goblok semuanya. Kalian bertindak berbicara bahwa Indonesia itu wilayah, Papua itu wilayahmu. Hei bodoh. Muncul di televisi kentak yang beta, mereka tuh bicara supaya rakyat dengar, semua dengar. Nanti beta atur buat kamu orang. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Itu kejahatan. Jadi kalau mau cerita apapun juga mengenai apa yang kau ingin bicarakan, itu tipu, itu bohong. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekali kelihatan. Untuk itu kepada jenderal-jenderal TNI dan Polri, jangan ngomong kosong. Jangan bilang kata negaramu itu negaramu, jangan. Itu kau ngaur. Ya. Sekarang harus bayar. Raja Belanda menuntut untuk pemerintah Indonesia harus bayar 504 triliun euro. Presiden Prabowo bilang 504 kuadriliun rupiah. Yang sama halnya dengan anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara mencapai 140 tahun. Ini kamu orang mau bicara mau bela Indonesia. Indonesia sudah ada. Indonesia negara sontoloyo, negara tidak benar. Indonesia itu negara tidak benar. Negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekali kelewatan. Atau negara double standar. Cuma sayangnya orang Papua tidak berani membicarakan ini soal. Orang Papua seakan-akan mau tinggal berperan dengan orang Indonesia. Tidak. Orang Papua harus berani katakan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, tidak boleh berperan dengan dia, tidak boleh karena dia itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekali kelewatan. Berperan dengan dia buat apa? Tidak ada gunanya, dia negara palsu. Tuntut dia di pengadilan internasional, tuntut di PBB, beritahukan ini di PBB bahwa dia bukan negara, dia bukan bangsa, dia tidak punya standar untuk menyebutnya sebagai bangsa negara. Tidak ada standar. Tuntut hukum internasional membuktikan. Tidak ada pembuktian buat Indonesia. Untuk itu beta ingatkan sekali lagi kepada saudara di Papua dan di Aceh ingatan. Kalau berbicara mengenai Indonesia harus bilang bahwa ketora sekarang ini sedang berhadapan di satu bangsa atau negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekali kelewatan, yaitulah Indonesia alias RI dan NKRI. Itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Buktikan sekarang bahwa itu Indonesia negara merdeka dan berdaulat. Coba buktikan. Dengan standar RI dan NKRI, coba buktikan. Karena tidak ada, maka inilah akibatnya. Membilang nama Indonesia dengan sebutan RI dan NKRI, mesti bayar 504 triliun euro. Atau 504 kuadriliun rupiah. Ya sama halnya dengan anggaran belanja dan pendapatan negara mencapai 140 tahun, kata Prabowo. Ini jenderal ini ngawur semua, ini jenderal ini. Bikin diri berani kata mau tujuh kata perang. Itu bukan perang, itu kriminal. Ya. Tindakan apapun yang kalian buat sekarang ini dari tahun 50 sampai sekarang itu semua itu kriminal. Tidak ada Indonesia atas muka bumi ini. Kenapa kalian paksa? Tidak ada Indonesia. Hanya saja orang Papua tidak berani katakan ini kata, dia bilang ini kata. Kalau orang Papua bilang ini kata, ini tidak ada. Indonesia itu tidak ada. Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekali kelewatan. Kenapa pergi masuk di Papua? Apa urusanmu? Kepada jenderal-jenderal, kepada panglima TNI, bukalah matamu dan bukalah telingamu dan bukalah otakmu lalu dengar apa yang beta katakan. Ya, selama tindakan Jawa semua nih, yang menyuruh kalian tuh
Untuk itu kepada semua anggota TNI dari Papua, dari Maluku, sadar. Jangan ikut rame putusan Jawa. Kepada prajurit-prajurit TNI dari Papua, dari Maluku, dari Timur, buka mata dan dengar, buka telinga dan dengar apa yang kita ngomong. Kalian sekarang jadi TNI itu bukan Indonesia, itu Jawa. Tidak ada kepentingan Indonesia, itu semua kepentingan Jawa. Berhenti, bila perlu balik itu saja, tabrak mereka sendiri, sikat mereka. Ya. Kalau jauh-jauh masuk ke sana dengan pasukan untuk perintah kalian, bala dia. Jangan sikat bilang rakyat Maluku salah, dia bilang rakyat Papua salah. Jangan. Yang salah itu pemerintah Indonesia, Jawa. Dia bikin aturan salah. Indonesia itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitusional serta sekalian kelewatan. Untuk itu kepada semua rakyat yang masuk dalam TNI, bales mulu senjata, sikat Indonesia. Komandan-komandan kalau ngomong salah, bala dia, tembak. Ini sudah mainan salah semua nih. Masa tanah Maluku yang begitu hebat dikuasai oleh Jawa dan pakai istilah Indonesia, sementara Indonesia tidak ada. Indonesia dibubarkan oleh Soekarno. Ini semua permainan Jawa. Ya. Tidak ada satu orang pun di tanah Indonesia ini yang dibilang Indonesia ini punya darah DNA bilang dia Indonesia. Prabowo bukan Indonesia. Prabowo presiden kalian sendiri bukan Indonesia. Pak Nilson bukan Indonesia. Jenderal TNI, Panglima TNI, ya, Menteri Pertahanan TNI, menteri-menteri Jakarta, tes DNA tidak ada satu pun Indonesia, tidak ada satu pun. Jadi katong ini mati konyol. Jadi tentara itu mati konyol, bodoh. Kalian bukan Indonesia. Ini permainan politik Jawa dan Jakarta semuanya untuk kebenaran Jawa dan Jakarta. Ya. Ini sudah tidak bisa lagi dibiarkan, mesti dibongkar. Ya. Ini mesti bayar. Nah sekarang kalau mesti bayar, Nopi perang dengan Belanda, coba berani. Belanda kecil, tapi sanggup ke Indonesia berperang dengan Belanda sekarang. Yang katanya dulu katong dem begini, katong dem beruji, katong bisa kalahkan. Sekarang ini Belanda turun jarak 500 sampai 1000 kilometer, dia sudah bisa habiskan Indonesia. Dia bisa kasih abstan, dia bisa kasih jarak. Dia sikat Indonesia, habis. Dia jangan omong kosong. Ini mesti bayar 504 kuadriun rupiah. Yang sama halnya dengan anggaran belanja dan pendapatan negara selama 140 tahun lamanya. Kata Prabowo, Presiden Indonesia. Indonesia tapi jajah. Ini buktinya bahwa Indonesia tetap dijajah. Ya. Kalau menjangkal, bayar. Ya. Indonesia tidak pernah ada. Dulu waktu diakui. Ini punya status Negara Federasi Republik Indonesia. Ini diakui. Kapan RI dan NKRI diakui? Ini RI dan negara RIS diakui. Negara merdeka dan berdaulat ini diakui. Ini statusnya. Ini mata uangnya. Kapan RI dan NKRI diakui? Kapan? Ini pemerintah RIS, negara RIS. Diakui. Pada tanggal 27 Desember 1989 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Ini diakui. Ini negaranya. Negara Republik Indonesia Serikat dengan ini pemerintahnya. Diakui pada tanggal 27 Desember 1989. Kapan RI dan NKRI diakui? Kapan? Pak Nilson, kapan RI dan NKRI diakui sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat? Kapan? Berani Anda bilang 17 Agustus berarti Anda tuh bodoh, menteri bodoh, profesor doktor bodoh. Konyol kau. Penipu, pembohong. Hei Menteri Pertahanan, hei Panglima TNI, hei Jenderal Polisi, kapan Indonesia merdeka? Kapan? Ini negara Federasi Republik Indonesia merdeka pada tanggal 27 Desember 1949. Ini kondisinya, ini posisinya. Yang terdiri dari 9 daerah otonomi, 7 negara bahagian dan 9 daerah otonomi. Ini diatur. Sekarang apa jadi? Kalian bilang Indonesia merdeka, Indonesia mana? Kalau itu adalah RI dan NKRI, maka itu palsu, ilegal,
unconstitusional serta skandal kelautan atau negara double standar. Ya. Jadi kalau jadi presiden, jadi menteri, jadi panglima, jadi tentara di Indonesia itu ilegal semuanya. Ilegal. Jangan pernah kau katakan bahwa Jawa itu Indonesia. Jangan kau pernah katakan bahwa Papua itu Indonesia. Jangan pernah kau katakan Maluku itu Indonesia. Jangan kau pernah katakan Aceh itu Indonesia. Ngawur kau. Ya. Berapa banyak ya jago-jago muncul dia punya video, dia muncul seperti Ibu Korin Hakundini, muncul cerita Indonesia begini, omong kosong kau. Berapa banyak yang muncul cerita Indonesia, ahli-ahli hukum dan segala macam. Akhirnya bicara Iran, ya bicara Iran begini, Iran begitu. Sekarang Iran kalah, terus bikin apa? Tipu daya semuanya, omong kosong. Ya dulu belum ada internet, belum ada televisi, belum ada semua. Omongan kalian tuh dengarnya aduh luar biasa, orang hebat, orang itu benar. Sekarang semua omongan kalian itu tipu dan bohong semuanya. Ya. Iran sudah kalah tapi masih bilang Iran menang. Ya. Prabowo bilang dia mau sikat, mau berhadapan dengan Israel. Jangan coba-coba, mati konyol semuanya. Ini tipu, penipuan ini jangan terus berlalu. Beta kasar, beta marah. Karena apa? Karena penipu. Jangan tipu katong. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak, itu negara palsu. Padilson. Kau harus tahu ini dalam catatan sejarah. Indonesia alias RI itu negara palsu, ilegal dan konstitusional serta skandal kelautan. Ini negara benar. Republik Indonesia Serikat, pengakuannya jatuh pada tanggal 27 Desember 1949. Kapan RI dan negara diakui? Kapan? Petisi menyatakan bahwa Indonesia sedang menuntut supaya kalau bisa pemerintah kerajaan Belanda mengakui RI merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi ditolak. Lalu bicara apa? Ya, semoga dengan pembicaraan beta hari ini membawa kesadaran kepada pemerintah Indonesia untuk berhenti dari segala tipu daya dan kebohongannya. Istimewa kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura di Maluku, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, semua mahasiswa, sadarlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI sekarang ini benar-benar bukanlah negara mereka berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal dan unconstitusional serta skandal kelautan, dan tidak boleh mengakuinya. Karena itu berdosa. Ya, untuk itu kepada Padilson, sekali lagi beta mengingatkan agar segera batalkan segala rencanamu untuk dalam menulis sejarah, karena itu tipu dan bohong semuanya. Dari beta, Bung Anies Warnusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Indonesia Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Mulia. God bless RMS.